Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Koreo Tribun Utara GBK siap. Supporter menolak lupa tragedi 90+6 sama dengan 99. Strategi agar skuad Garuda bungkam Bahrain. Respon AFC usai sidak kondisi rumput GBK. Pelatih Belanda singgung kualitas pemain keturunan. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Belanda singgung kualitas pemain keturunan. Para pemain keturunan yang kini telah berhati merah putih masih terus menjadi sorotan pelatih asal Belanda berkat performanya bersama timnas Indonesia. Sorotan tersebut semakin tajam usai skuad Garuda gagal mempermalukan Australia dan kini akan menatap laga penting kontra Bahrain. Sebagaimana diketahui, di laga kontra Australia, Patrick Kluivert menurunkan 10 pemain keturunan sebagai starter. Beberapa pemain bahkan punya nama yang harum di kompetisi Eredivisie Belanda. Misalnya seperti Tom Hai, Calvin Verdong, Michiel Gers, hingga Dean James. Akan tetapi, mereka tak bisa membantu timnas Indonesia meraih kemenangan. Sontak, pelatih asal Belanda Robert Maaskan menilai bahwa pemain keturunan Indonesia tersebut terlalu dibesar-besarkan. Sensasinya terlalu dibesar-besarkan. Kita sama sekali tidak mengenal tim ini dan hampir tak pernah melihat mereka bermain, ucap Robert dikutip dari Sport News. Publik Belanda sendiri dinilai hanya mendengar bahwa banyak pemain negeri kincir angin yang punya darah Indonesia akan memperkuat skuad Garuda. Namun menurut Robert, beberapa nama tidak bisa berbuat banyak di laga internasional. Dengan apa yang diucapkannya, pelatih 56 tahun itu menganggap bahwa timnas Indonesia tidak boleh berharap jadi tim hebat dalam waktu instan. Artinya, skuad Garuda butuh proses untuk mencapai titik tertinggi di mana mampu bersaing di level kelas dunia. Respon AFC usai sidak kondisi rumput GBK. Jelang menghadapi Bahrain, kondisi rumput GBK terus mendapat pantauan guna mendukung jalannya laga. Sebagaimana diketahui, kondisi rumput GBK memang jadi sorotan, khususnya setelah timnas Indonesia menjamu Arab Saudi. Permukaan tak rata dan bergelombang hingga secara visual tak sedap dipandang mata, membuat PSSI banjir kritikan. Sementara pertandingan kontra Bahrain sangat krusial, khususnya untuk timnas Indonesia setelah kekalahan telak dari Australia di Sydney pekan lalu. Skuad asuhan Patrick Kluivert dituntut tampil maksimal tanpa sedikit pun melakukan kesalahan guna menghindari kebobolan melawan Bahrain. Tentunya performa maksimal skuad Garuda juga harus ditunjang dengan fasilitas memadai, termasuk rumput lapangan yang berkualitas tinggi. Ketum PSSI Erick Thohir yang telah memantau langsung pun memberikan kabar baik. Menurut Erick Thohir, perwakilan AFC memberikan respon positif soal kondisi SUGBK usai meninjaunya secara langsung. Erick Thohir tidak menjelaskan secara detail soal itu, tetapi memastikan semua aspek dipastikan sudah siap. Tak hanya soal rumput, termasuk akses supporter untuk masuk keluar stadion dan pelayanan agar merasa nyaman serta aman selama berada di stadion. Di hadapan perwakilan AFC, Erick Thohir juga sesumbar bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik seperti yang dilakukan saat menjamu Arab Saudi. Karena itu juga pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain di Jakarta akhirnya dipantau langsung AFC dan FIFA. Strategi agar skuad Garuda bungkam Bahrain. 1. Mainkan trio Rizky Ridho, Jay Itzels, dan Justin Hubner.
Trio di lini belakang ini terbukti memberikan satu-satunya kemenangan bagi timnas Indonesia saat membungkam Arab Saudi beberapa waktu yang lalu. Rizky Ridho pun ditanya jurnalis soal dorongan netizen yang ingin melihat trio Rizky Ridho, Jay Itzels, dan Justin Hubner saat melawan Bahrain. Ia mengaku siap jika diberi kepercayaan menjadi starter di laga kontra Bahrain. Terlebih, chemistry ketiganya sudah terjalin baik di dalam maupun di luar lapangan. Dua, pantang terpancing provokasi pemain Bahrain. Pemain Bahrain dikenal kerap melakukan provokasi untuk memancing emosi pemain lawan. Jika tak pintar mengelola emosi, para punggawa Garuda bisa menjadi korban dari aksi provokasi para pemain The Reds. Saat ini hanya ada satu pemain yang rentan terkena provokasi pemain Bahrain, yaitu Justin Hubner. Kapten Jay Itzels wajib menahan emosi calon tandemnya di laga melawan Bahrain. Untuk membongkar pertahanan Bahrain, timnas Indonesia mesti bermain sabar. Taktik Alec Pastor yang dikenal piawai menerapkan strategi pertahanan gerendal dan counter attack dapat diandalkan untuk menumbangkan Bahrain. 3. Duetkan oleh Romney dan Ragnar Uratmangun. Setelah dinanti sekian lama, timnas Indonesia akhirnya memiliki duet mematikan di lini depan pada sosok oleh Romney dan Ragnar Uratmangun. Duet ini gagal berkolaborasi melawan Australia karena Ragnar mesti menjalani sanksi akumulasi kartu. Secara chemistry, keduanya tak perlu diragukan lagi. Sebab, oleh Romney dan Ragnar pernah membela klub yang sama, NEC Nijmegen. Aksi dribbling memukau berpotensi dipertontonkan keduanya yang memang memiliki skill di atas rata-rata. Koreo Tribun Utara GBK siap. Supporter menolak lupa tragedi 90+6 sama dengan 99. Penuh tekanan menjadi gambaran yang tepat bagi Bahrain kalau menjalani laga panas di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain motivasi para punggawa Garuda yang begitu tinggi, kelompok supporter sepak bola La Grande Indonesia mempersiapkan koreografi untuk laga nanti. Sebagai informasi, La Grande Indonesia sempat merespon hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Australia beberapa waktu yang lalu. Namun, alih-alih berlarut dalam keterpurukan, para supporter itu lebih memilih memfokuskan diri pada pertandingan kandang Indonesia lawan Bahrain. Melalui akun resmi YouTube, mereka tampak menaiki truk berwarna kuning berisi peralatan koreo memasuki stadion. Dalam video berdurasi 12 menit itu, La Grande Indonesia tampak menyiapkan bendera merah putih dan aksesoris pendukung lainnya untuk penonton pertandingan Indonesia versus Bahrain. Persiapan untuk menjamu Bahrain sudah dimulai. Akan ada aksi kreativitas di Tribun Utara yang akan memompa semangat Garuda. Mereka menuliskan di keterangan video. Seorang supporter yang tampil di dalam video tak memberitahu bentuk koreo apa saja yang sedang dipersiapkan La Grande Indonesia. Namun, ia menyarankan agar para penonton yang hadir ke SUGBK agar datang lebih cepat mengingat teknis digital yang diterapkan. Hal itu semakin menambah kejutan bagi Bahrain yang akan menyaksikan langsung bagaimana totalitas para supporter Garuda. Garuda fans sendiri memang menolak lupa soal kasus 90+6 sama dengan 99. Kontroversi yang membuat skuad Garuda rugi tersebut akan terus dikenang sebagai teror balik atas kelicikan Bahrain. Hampir dipastikan di laga nanti, spanduk alias koreografi kontroversi 90+6 sama dengan 99 juga akan dibentangkan di Stadion GBK. Terlebih, spanduk tersebut sudah sempat viral kala skuad Garuda menghadapi Jepang dan Arab Saudi.